Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam mata kuliah Human Resource Management kali ini kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, apa itu pemutusan hubungan kerja atau PHK? Nah, PHK di sini yaitu berakhirnya atau berhentinya hubungan kerja antara karyawan dan organisasi. Artinya, pemutusan hubungan kerja terjadi setelah karyawan diterima oleh organisasi, keluar atau dikeluarkan. Nah, macam-macam PHK di sini bisa PHK oleh pengusaha ya, PHK yang dilakukan pengusaha dengan alasan buruh melakukan kesalahan atau bisa dikatakan pemecatan. Nah, yang kedua PHK oleh pekerja, PHK yang timbul karena kehendak pekerja sendiri murni tanpa ada rekayasa dari pihak lain ya, atau resign atau keluar ya, keluar dari perusahaan. Kemudian ada PHK demi hukum. Contohnya misalnya kontrak, uh, pegawai kontrak yang telah habis kontraknya, yang telah habis kontrak ya, habis kontrak. Nah, kalau yang keempat PHK kan ada putusan hakim pengadilan. Kalau ini sudah menyangkut masalah sengketa, biasanya sengketa yang sudah melibatkan hukum ya, pengadilan. Oke, next. Alasan-alasan pemutusan hubungan kerja di sini bisa alasannya bisa disiplin kerja, ekonomi, bisnis atau alasan pribadi ya. Yang pertama attrition, yaitu pengurangan tenaga kerja secara normal atau alamiah seperti pengunduran diri, pensiun atau meninggal, ini alamiah ya, alamiah. Ada layoffs, yaitu pemutusan hubungan kerja dari perusahaan akibat alasan-alasan bisnis ekonomi. Biasanya kalau perusahaan sudah tidak kesulitan keuangan misalnya ya, kesulitan keuangan. Kemudian ada termination, yaitu pemutusan hubungan kerja yang permanen dengan alasan disiplin atau perilaku pegawai yang tidak tepat atau disebabkan juga pemecatan lah. Kalau yang ketiga itu pemecatan disebabkan oleh kinerja yang buruk biasanya atau tidak memiliki prestasi kerja sama sekali. Next, perlindungan hukum pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu imbalan kerja, gaji, upah dan lain sebagainya ya. Ada fasilitas, berbagai tunjangan atau dana bantuan. Kemudian ada perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak. Yang keempat itu perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya dalam tugas dan penghasilan masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat di sini. Oke, next, hak pekerja atau buruh akibat PHK. Yang pertama uang pesangon ya, itu jelas di sini uang pesangon, pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja. Yang kedua uang penghargaan masa kerja atau PMK ya. Yang ketiga uang penggantian hak atau PH meliputi penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang atau penggantian perumahan dan pengobatan. Next, konsekuensi pemutusan hubungan kerja. Nah, yang pertama karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Biasanya ini untuk karyawan magang atau yang orientasi ya, masih masa orientasi. Itu yang belum mendapatkan kontrak di situ, yang belum dikontrak itu. Yang kedua karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberi uang pesangon, sudah selesai kontrak ya, kontraknya sudah selesai. Kemudian yang ketiga yang membedakan dari yang kedua tadi, ketiga dengan status tetap, apabila diberhentikan akan mendapatkan uang pesangon yang besarannya sebagai berikut. Yang pertama masa kerja sampai 1 tahun itu mendapatkan 1 bulan. Kemudian masa kerja 1 sampai 2 tahun ya dapat 2 bulan ya. Masa kerja 2 sampai 3 bulan. Masa kerja 3 tahun lebih itu 4 bulan upah bruto. Sedangkan masa besarnya uang jasa ya, sebagai berikut. Masa kerja 5 sampai 10 tahun itu 1 bulan. 10 sampai 15 tahun 2 bulan. 15 sampai 20 3 bulan. 20 sampai 25 4 bulan. 25 tahun ke atas mendapatkan 5 bulan upah bruto. Nah, biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian ya dari PHK itu, yang pertama biaya rekrutmen. Ini biasanya biaya
rekrutmen awal ya. Kemudian ada biaya rekrutmen yang baru ya. Jadi awal sebelum dia diberhentikan, dan yang baru otomatis dia akan mencari gantinya, ganti karyawan yang dipecat. Makanya ada biaya rekrutmen yang baru di situ. Kemudian ada biaya seleksi. Seleksi biasanya kalau seleksi contohnya biasanya tes psikotes misalnya. Psikotes. Perusahaan-perusahaan besar biasanya apabila tes psikotes biasanya mengundang, bukan mengundang ya, membayar seorang psikolog. Nah, dan itu memerlukan biaya pelatihan. Kalau pelatihan biasanya trainer ya, membayar trainer. Ada biaya pemenusan hubungan kerja, yaitu pesangon dan lain-lainnya ya. Itu. Kemudian ada siklus MSDM, siklus pengelolaan sumber daya manusia, pada umumnya merupakan tahapan dari yang pertama planning, di sini perencanaan ya. Kemudian attaining itu memperoleh ya, atau mendapatkan pekerja. Developing itu pengembangan pekerja. Nanti dikembangkan pekerja, bisa dilatih atau diberdayakan. Ada maintaining. Nah, kalau maintaining di sini itu pemeliharaan pekerja ya. Kemudian ada retaining, atau bisa dikatakan menyewa atau mengontrak atau menggaji. Nah, itu merupakan siklus MSDM. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.